kalau dikaji secara matang. Kalau boleh kita uraikan satu persatu. Jika mangrove menjadi prioritas destinasi yang disampaikan Ibu Kepala Dinas tadi, coba dikaji lagi tentang keputusan Menteri KLH dan Kehutanan tentang kawasan konservasi bakau. Sehingga penetapan titik untuk prioritas ini tidak jadi kendala ke depan. Sebab wilayah mangrove itu luar biasa DP payung hukum dan DP sanksi pidana cukup luar biasa. Jangan sampai Perda semua ketuk tiba-tiba ini nggak bisa disentuh. Kemudian penataan kawasan wisata Boulevard. Ini embrio sudah kelihatan pada siang malam. Animo masyarakat untuk mencari kesenangan, santai dan lain-lain itu ada di titik sepanjang Boulevard Tahuna. Itu sudah kelihatan. Sehingga kenapa tidak orang menjemput embrio yang sudah ada itu untuk dimasukkan dalam sebuah keputusan yang berbentuk Perda ini. Demikian juga pada Nuara. Ini sudah jelas, embrionya sudah jelas. Kemudian lahan untuk masuk ke kolam pesona. Ini bagi kita ini problem set yang perlu orang membahas sejak awal dulu. Di sana memang DP titik itu memang apakah untuk peruntukan wisata atau tidak. Apalagi ada kasus yang berkembang yang belum selesai sampai hari ini. Perlu ada kajian lagi tentang itu. Jangan orang investasi tiba-tiba mubazir semua itu. Kemudian landscape wisata Pantai Ria Kolongan. Ini juga perlu kajian. Perlu tidak dimasukkan. Selama ini tidak ada, cuma orang di Pasar ada misalnya itu. Kalau pun orang mau mendapat bagaimana, titik daya tarik apa di Kolongan sana? Pantai bukan daya tarik karena dia nyala beda dari pada tetangga. Beda dari Panangwarin atau di Tumbuhan. Kemudian untuk rehabilitasi, connect dengan yang di awal tadi. Membuang uang dengan begitu banyak bagi aset yang tidak dapat dipergunakan ke depan. Kalau dive center itu perlu, karena semua wisatawan luar negeri datang ke sini pasti mencari kelengkapan alat untuk diving. Kemudian yang ke-8 homestay. Ini yang sangat prioritas. Karena embrionya jelas. Di Pulau Paralele ada tradisi penangkapan ikan yang lebih paham Pak Debuk Takasiain dan memang sudah menjadi pemenang desa wisata. Dan ini juga sudah sinkron dengan program Wakil Rakyat di Pusat Pak Jendri Kencer yang telah mengalokasikan 1 gazebo atau homestay untuk mendukung kepariwisataan yang ada di Paralele. Jadi ini mungkin yang perlu dipilah-pilih dulu. Mana yang perlu kasih maju dulu? Kalau memang semua boleh kasih maju sebagaimana buku ini, boleh. Tapi dalam bentuk master plan dan DED, tetapi di revisi di lapangan, fokus itu kemana? Apakah ke Boulevard Tahuna atau ke Sungai atau ke mana yang mau disuguhkan dalam bentuk pembangunan visi ke depan? Tapi kalau lain belum sempat disentuh, prioritasnya sebaiknya master plan dan ini dulu dibenahi dulu supaya ke depan orang yang ada kendala lagi tentang bagaimana pola pembangunan yang nantinya akan diperlakukan bagi wilayah tersebut. Jadi disepakati mungkin di awal mana yang menjadi prioritas. Seperti kita lihat mangrove kan banyak sampah-sampah. Kemudian kalau dari saya seperti Boulevard itu yang sangat menurut saya juga harus perlu dikembangkan, diperhatikan, karena kita lihat banyak yang nelayan sudah sembarang isi orang barang di situ. Kalau misalnya ada kita bentuk dalam satu perda itu kan bisa jadi kekuatan hukum kalau dalam bentuk satu perda. Kalau cuman masalah Pantai Pananware maupun apa kan menurut kita itu belum, kita tidak perlu tunggu dulu dana dari pusat dengan untuk membuat Pantai Pananware karena kan itu wisata alami. Itu hanya perlu orang kasih bersih sedikit atau bagaimana. Tapi kalau saya setuju dengan pendapat dari Ibu Kadis tadi soal mangrove dan tambahan saya mungkin kawasan Boulevard. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan hubungan dengan mangrove. Jadi di tahun 2019 kami pemerintah daerah telah berupaya untuk mengoptimalisasi fungsi mangrove yang kebetulan berada di Kota Tahuna.
dalam kondisi kekumuhannya kami mengangkat terkait dengan program urban renewal Tahuna City. Jadi bagaimana kita bisa membangun kota Tahuna tinggal dari kekumuhan. Dan ada 5 titik yang dimasukkan dalam perencanaan urban renewal itu. 2 adalah 2 titik rawa. Kenapa rawa yang difokus? Karena selain dia menjaga konsistensi kelestarian dari habitat laut, juga sebagai paru-paru kota Tahuna. Sehingga mangrove 2 ini menjadi tawaran untuk kita kolaborasikan program penataan kawasan dengan kota kumuh itu dengan program kegiatan kepariwisataan. Di sini nantinya kita tidak mengintervensi kondisi mangrove yang ada seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, tapi kita memblocking areanya sehingga intervensi masyarakat tidak akan lebih masuk ke arah mangrove. Itu kita sudah usulkan waktu tahun 2019 dengan Kementerian PUPR dan sudah disetujui di tahun 2020 awal sudah dialokasikan. Dan perencanaan kurang lebih 1,5 M kebetulan kena COVID. Jadi itu yang akhirnya tidak sampai terjadi, tapi dengan kedatangan anggota DPR RI dan Komisi 5 yang lalu Pak Jendri juga kami sudah menyerahkan proposal dan melakukan perbincangan terkait dengan bisa menjadi usulan kami pada tahun 2024 berikutnya terkait dengan pembangunan urban renewal, termasuk juga kondisi yang disampaikan oleh Ibu Yunita terkait dengan boulevard yang dari sisi teras kota Tahuna itu sangat tidak layak karena masih banyak tumpukan-tumpukan material ataupun alat-alat tangkap dari masyarakat nelayan itu langsung ditempatkan di tepi jalan atau sebagian badan jalan. Dan dalam pengembangan urban renewal tersebut termasuk di rawa towo nantinya akan disediakan sejenis lapangan untuk mereka bisa memperbaiki alat tangkap mereka, soal dan sebagainya. Termasuk juga akan dibangun tempat perbaikan perahu di situ. Itu dalam usulan urban renewal. Termasuk juga dari melakukan normalisasi rawa untuk bisa menyediakan lahan dan tempat parkir bagi perahu-perahu nelayan yang apabila dalam kondisi laut tidak tenang mereka bisa masuk. Jadi kita akan merevitalisasi penuh rawa tersebut sehingga ada program kolaborasi nantinya. Ini bukan hanya urusan pariwisata tapi akan menjadi urusan kompleks. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan mangrove dan boulevard. Kemudian juga untuk lahan masuk ke kolongan tadi mungkin Pak Ketua Sosino dan Pak Dedi. Kemudian untuk Pak Ketua juga terkait dengan fisik. Memang ini mestinya kita sangat menghindari dinas pariwisata dia berpikir tentang bagaimana pembangunan fisiknya, karena itu harus ada sektor lain yang akan menunjang. Dia hanya bagaimana memfasilitasi agar supaya aktivitas program-program pariwisata itu bisa terwadahi. Jadi artinya mungkin dari sisi seperti yang disampaikan perlu master plan dan GD yang kuat supaya kolaborasi pembangunan itu bisa jalan. Kemudian untuk KLS, terima kasih Pak Ketua sudah mengingatkan. Nanti Pak Kabang Hukum akan menindaklanjutinya. Untuk Ibu Yunita, edukasi masyarakat, terima kasih. Memang seperti apa yang disampaikan tradisional ini. Jadi kalau pariwisata itu sudah jalan dengan program pemerintah, investasi yang akan masuk adalah investasi masyarakat. Karena ini tujuan akhirnya adalah peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat. Yang Pak Dison juga sudah sebagai pelaku dari penyedia jasa kepariwisataan.